Makanya banyak-banyaklah menyebut nama Allah, karena semua makhluk di alam semesta, di awal penciptaan ila akhir yaumil qiyamah, mereka hanya takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكرامة الشيخ محي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبكرامة الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وحضرة الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وحضرة الشيخ محمد آل حنفي أكبر رضي الله عنه. الفاتحة. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. إخوان الأخوات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarak ini, bertemu dengan saudara-saudaraku semua. Sebelum saya lanjut, saya ingin memperkenalkan diri karena mungkin suara saya terdengar kok logatnya beda ya. Saya orang Sulawesi. Alhamdulillah dapat jodoh di tanah Jawa. Tapi saya jadi ikhwan pada tahun 2012. Kalau syiarnya alhamdulillah sering-sering sama dengan nih teman-teman di depan. Semua yang dari Sumeneb Saronggi, Bluto, kayak Masyhuri dan kayak yang lain, kayak Arka, Jal Mauzali. Nah, ini nanti baru-baru saya pulang dari Sumeneb ke tempatnya beliau nanti yang di daerah Pamekasan. Nanti insya Allah bulan berikutnya ke sana lagi. Ini makanya saya tanya sama orang Madura, Pak Thohir yang ada di Benteng, yang di warung itu, belajar bahasa Madura. Meskipun sedikit, apa ini bahasa Maduranya ini, apa ini bahasa Maduranya, tapi masih terkadang lupa. Cuma ingatnya ya kore lestare. Nah, itu. Enak kan kalau bisa bahasa daerah. Ternyata juga di sini ada orang Madura tapi bisa berbahasa Sulawesi meskipun sedikit-sedikit. Atau beliau Ustadz Sofiuddin, kaget saya ditanya di masjid pas makan, Mandri Kijolo, orang Sulawesi ya? Bukan Ustadz, orang Madura tapi bisa bahasa Sulawesi. Baik, ya masih kan melihat Allah Subhanahu wa taala, enak kalau bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita ini sebenarnya bersaudara. Cuman karena turun ke dunia, kita lupa siapa Allah. Padahal Allah sudah menalkin kita dalam surah Al-Arab, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu sebenarnya kita sudah ditalkin itu di alam ruh, itu dalam surah Al-Arab itu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi la ilaha. Cuman ketika turun ke dunia, masuk ke alam rahim ibu, turun ke alam syahadah, ke alam dunia, maka perlu kita kembali diingatkan, diajarkan kalimat itu, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Makanya kita perlu belajar. Apa itu talqin? Menalkin itu bukan hanya untuk orang yang pemahaman kita ini, itu kan untuk orang yang mati, yang sudah terkapar kaku di situ pakai kain putih. Bukan. Emangnya yang di sini bukan camat semua? Ini ibu-ibu camat semua ini, bapak-bapak di depan saya. Ini camat semua, calon mati. Cuman tinggal menunggu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum. Talqinkan maksudnya adalah, ini harus dipahami, karena banyak orang memahami nanti ditalqin itu pada saat sudah sakratul maut. Iya, kalau bisa mengucapkan, apalagi kalau
Kalau orang lagi stroke, nggak mau lagi, apalagi mampu mengucapkan. Makanya lakinu mautakum, maksudkannya adalah ajarkan, tuntunkan kepada orang yang akan mati. Orang yang akan mati kan kita. Ajarkan kalimat itu supaya terbiasa mengucapkan. Kalau sudah terbiasa mengucapkan, otomatis pada ketika nazar, dia mampu mengucapkan. Coba kalau tidak pernah dibiasakan. Sukanya orang, sukanya menggaplek, sukanya nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu rock, bisa-bisa matinya nyanyi lagu rock, bisa-bisa matinya lagu dangdut, karena kebiasaannya seperti itu. Ya kan? Ala biasa karena biasa. Makanya lakinu mautakum, ajarkan. Bahkan salah satu mursyid DKN, Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, umur yang bayi, kalau kita punya bayi yang sudah belajar bicara, itu ajarkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 7 kali, 7 marat. Alimu auladakum biqauli la ilaha illallah 7 marat. Selepas 1 tahun, ajarkan lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sudah diperintahkan ini, supaya tahu siapa Tuhanmu. Karena jangan sampai kita ini bertuhankan hantu kan. Tuhan itu, Tuhan ini. Nah, banyak orang bertuhankan hantu. Tuhan itu. Maka ajarkan. Bukan cuma orang yang nazar, orang yang akan meninggal, orang yang sedang nazar, dan bahkan orang yang sudah di alam kubur. Makanya kalau kita sudah di alam kubur, sudah dimasukkan jasadnya, kan ditalkin, ditahlil. Wahai orang mati, ada kitab kecil Mu'jam Syarif itu, Mu'jam Syarif kan ada di situ. Wahai orang mati, ingatlah kalimat la ilaha illallah. Kenapa diingatkan meskipun dalam kubur? Jasadnya pindah ke tanah, tapi ingat dia masih bisa mendengar. Apa mati atau tidak? Kita ini sebelum meninggalkan dunia jangan mati. Paham? Saya ulangi ya. Kalau mau meninggalkan dunia ini, jangan pernah mati. Kapan kamu mati, itulah mati yang sesungguhnya. Kamu tidak akan pernah masuk surga. Kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah kamatsalil hayyiti wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang yang mati. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan dunia ini, ahlul zikri, ahlul ibadah, itu tidak mati, pindah alam. Kalau dia ahli maksiat, tidak berzikir kepada, itu baru namanya orang mati. Dan orang yang seperti itu tidak diterima doanya oleh Allah, karena hatinya ghaflah dan makanya kita ini oleh guru kita ada amaliyah yang namanya ziarah wali. Mendatangi orang yang hidup, bukan orang yang mati ya. Sunan Ampel itu orang hidup. Paham ya? Sunan Giri itu orang hidup. Panjenengan setuju? Benar ya? Setuju? Ini saya latihan dulu mas, setuju. Biar pasti. Panjenengan setuju ini, insya Allah kalau mengamalkan zikir ini tidak akan pernah mati. Itu janji Allah dan Rasulnya. Itu janji Allah dan Rasulnya. Cuman pindah alam. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'minuna la yamutun. Orang beriman itu tidak mati. Rasulullah tidak mengatakan al-muslimuna la yamutun. Bedakan ya. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna ditambah dengan alif lam ma'rifah. Al-mu'minuna la yamutun.
Rasulullah tidak mengatakan al-muslimuna la yamutun, karena banyak orang Islam KTP. Mafhum? Fi bitaqah, ada KTP maktub biha dini Islam, tertulis dalamnya dini Islam, agama Islam. Walam yusalli, walam yasum, walam yadhkurullah, tidak sholat, tidak berzikir, tidak beramal, itu baru orang mati. Itu pahami. Makanya Rasulullah mengatakan al-mu'minuna la yamutun, orang yang beriman. Soal, pertanyaan, ma huwal iman? Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman dalam surah Al-Fatihah 2, ketika menyebut dan disebut nama Allah, jiwanya bergetar. Itu orang beriman. Makanya jangan cuma mendengar suara dangdut baru kaki kita bergetar, lututnya bergetar. Dengar lagu Roma Irama, dengar lagu dangdut, dengar suara zikir pun harus bergetar. Apanya yang bergetar ini? Saking dahsyatnya pengaruh zikir jahar dan zikir kopi, kekuatan ruhani yang masuk ke dalam ruhnya, sampai ada orang yang tidak bisa mengendalikan jasad. Makanya ada orang begini, kenapa? Karena tidak bisa dikendalikan, saking dahsyatnya. Bahkan ketika mendengar nama Allah langsung dia Allah. Saking rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Az-Zumar ayat 23, iksya'arna julul ladzina yakhshawna rabbahum, bergetar kulit orang-orang yang apabila disebut nama Allah. Bergetar. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya biasakan berzikir. Biasakan. Banyak zikir, tapi ingat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saya mau tanya, kalau orang mau meninggal nazar, menyebut zikir apa? Pasti la ilaha. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin kamu menyebutkan nazar Subhanallah, Alhamdulillah, tidak ada. Atau baca surah Yasin kepanjangan. Bukan berarti zikir dan wirid itu tidak bagus, tapi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Saking ketika di dalam kubur, kita biasa di pondok, di pesantren, diajarkan guru-guru kita, nah kalau kita di dalam kuburan, malaikat nanya apa? Ibu, kalau di dalam kubur, malaikat nanya apa yang pertama yang ditanya? Marrabbuka. Marrabbuka. Siapa Tuhan? Karena sudah mendapatkan talqin zikir, mengamaliakan dengan istiqomah, pada saat ditanya datang malaikat Munkar Nakir, membelalak matanya berwarna merah, suaranya menggelegar bagaikan petir. Siapa namamu? Siapa nama Tuhanmu? Kalau tidak biasa berzikir, nggak bisa jawab, nggak bisa, ketakutan. Tapi karena orang silang senantiasa berzikir, baru ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Apa kata mereka? Mantap. Itu benar itu. Kan malaikat itu hanya tunduk kepada Allah. Makanya banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Karena semua makhluk di alam semesta, di awal penciptaan ila akhir yaumil qiyamah, mereka hanya takut kepada Allah. Tidak ada nama di hati mereka kecuali Allah, para malaikat itu. Selama kamu bersahabat dengan para kekasih Allah, bersahabat berteman dengan para malaikat, maka para malaikat itu akan mengundang, menjemputmu dengan penuh kelembutan. Kita ini tidak pernah berzikir kepada Allah, dicabut nyawanya, sakit karena tidak pernah bersahabat dengan malaikat. Kamu ini suka nonton film India,
Kamu ini suka yang menggaplek, tidak pernah berzikir. Plek. Kamu ini suka yang main domino, tidak pernah berzikir. Marah malaikat. Tapi kalau kamu orang yang rajin berzikir, wah, ini baru partner. Alhamdulillah, sudah partner. Anggota. Orang Sulawesi bilang, anggota. Kalau orang Madura bahasanya apa? Teman. Ini kancaku ini masuk surga. Kancaku kata malaikat, karena rajin berzikir. Malaikat itu tidak mau tahu, yang dia mau tahu kamu berzikir atau tidak. Ini ada Al-Quran dan hadis loh, bukan saya yang ngomong ya. Silahkan cari sendiri, itu Allah yang ngomong langsung. Makanya uzkurullah zikran katsira, fadhkuruni adzkurkum, selesai. Itu enaknya kalau kita belajar. Sama itu tadi. Al-mu'minuna la yamutun, orang beriman itu tidak mati, bal yunqaluna min daril fana ila daril baqa. Tapi dia hanya pindah alam dari alam fana yang hancur ke alam yang kekal. Jadi kalau orang yang banyak berzikir, insya Allah orang itu kekal bersama dengan orang-orang yang di dalam surga. Kekal karena dikekalkan. Itu beda ya. Beda itu khalidina dengan baqa. Kalau baqa itu Allah, harus dipahami di bahasa Arab ini. Yang baqa itu Allah, abadi. Kalau surga dan neraka namanya khalidina, kekal tapi dikekalkan. Nah, itu bedanya itu. Makanya kullu man 'alaiha fan wa yabqa, bukan wa yakhluq wa khalid, tapi wa yabqa, karena yang baqa itu cuma Allah. Yang lainnya itu khalid, seperti surga, seperti neraka, seperti itu khalid namanya, bukan baqa. Yang baqa itu cuma Allah. Supaya kita ini kekal khalidina fiha, di dalam surga bertemu dengan Allah, syaratnya cuma satu, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Nah, itu syaratnya, enak, gampang. Jenengan nggak usah, saya juga pengen jadi dokter, pengennya, saya nggak usah. Kalau kamu rajin berzikir, bukan saya larang untuk ilmunya. Artinya apalagi kalau kita yang sudah tua, expire, mau mengejar ketinggalan, ada jalan yang tercepat. Apa itu? Itu zikrullah. Makanya Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ini salah satu dalil ya, kenapa kita perlu belajar la ilaha illallah seperti yang ditalkinkan tadi oleh Kiai Ahmad Zulki, dan mengapa kita harus perlu belajar zikir. Apa kata Sayyidina Ali? Ini ada dua hadisnya, saya hanya satu sampaikan. Ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, ayyat tariqah aqrab ilallah, jalan apa yang paling terdekat, wa ashaluha ala ibadi, wa afdaluha indallah, dan paling afdal, paling mulia di sisi Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, ya Ali, alaika bidawami zikrillah, hendaknya lah kamu konsisten bizikrillah, menyebut nama. Siapa namanya? Allah. Siapa namanya Tuhan? Ya Allah. Kalau orang ruku, subhana rabbil azim wa bihamdi, hukumnya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, hukumnya kembali kepada mana? Kepada Allah. Simple kan? Semuanya Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, pakai baju karena Allah, pakai kopiah karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, tidur karena Allah, berjalan karena Allah. Semuanya Allah. Kullum min indillah. Kalau sudah seperti itu, maka mereka menjadi orang-orang yang selamat. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu. Lanjut. Ini masih ada 5 menit ya, sudah masuk luhur. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah,
Kullun nas yazkurun Allah. Semua manusia ini menyebut nama Allah. Sayyidina Ali ini berkata seperti itu. Dia menginginkan sebuah zikir khassah li nafsi, yang khusus untuk dirinya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Ali, la taqumus sa'ah. Bayangkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat. Wa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Nah, makanya itu tadi yang ditalkinkan. Tidak akan terjadi hari kiamat selama masih ada orang yang menyebut nama. Hari kiamat yang terbesar kehancuran alam semesta. Tapi hari kiamat yang ada di dalam dirimu adalah mautul qalbi, matinya hati. Itu hari kiamat itu. Kalau hati sudah mati, itulah salah satu hari kiamat yang terbesar kepada diri. Kenapa? Karena kalau hatimu mati, kamu tidak akan pernah selamat di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena Allah hanya memandang hatimu. Biar kamu sholat tapi hatimu lalai. Maksudnya adalah kamu mengangkat takbir, kamu sholat karena hatimu lalai. Sholat itu, takbirmu itu bukan karena Allah, maka sholatmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud itu. Makanya kita ditalkinkan. Kembali Sayyidina Ali mengatakan, ini pertanyaan tingkat tinggi. Kalau begitu ya Rasulullah, kaifa adhkur ya Rasulullah? Bagaimana caranya saya harus berzikir? Coba perhatikan. Sampai Sayyidina Ali mengatakan kaifa. Tidak mengatakan ma huwa zikir. Apa itu zikir? Kalau S1 dalam dunia akademis, itu namanya apa itu zikir. Kalau S2 limadza nadzkurullah. Kalau S3 kaifa adzkur ya Rasul. Bagaimana caranya berzikir? Berarti ada metodenya, ada caranya. Semua orang bisa berzikir la ilaha illallah, sah dalam Islam, tetap sah, tapi belum bermetode. Semua orang bisa meninju, ya, semua orang bisa sakit. Tapi kalau kamu bermetode, tahu cara meninju seperti Mike Tyson, pasti rasa pukulannya beda. Ya, benar kan? Kalau belajar metode Mike Tyson, tangan kanan adalah kuburan, tangan kiri adalah rumah sakit, pasti beda rasanya. Beda Pak, kalau tidak percaya buktikan saja, cari Tyson, coba tinggi muka saya, pasti mati. Karena bermetode. Metodenya bagaimana itu tadi? La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Ali, ghammid ainai, terakhir jelasan, ghammid ainai, pejamkan kedua mata. Kenapa dipejamkan? Supaya antum murakkaz bi dzikrillah, supaya kalian fokus mengingat Allah. Kalau berzikir sambil melek begini nggak bisa fokus. Sambil berzikir, cendol sini, pisang goreng sini bawah sini, cantik ya, nggak bisa fokus karena banyak yang dilihat. Tapi kalau menutup mata zahir, terbuka mata batin. Itu maksudnya itu. Jangan cuma melek. Subhanallah, astagfirullah. Tapi begini, makanya kita tutup fokus, pejamkan mata. Sebut nama Allah. Itu yang saya akan sebutkan. Kemudian wa al-syik sapatak, rapatkan kedua bibirmu. Makanya tadi ditarkin oleh guru kita kayak Mas Zuhri, rapatkan bibir seperti ini. Wa a'la lisana, kalimat lidahmu ke langit-langit. Kemudian tundukkan kepalamu ke dada kiri. Kalau yang zikir khofi. Kenapa? Pusat hati. Disinilah Allah senantiasa menyebut nama. Nah, makanya istiqomahkan itu istiqomah. Sebut setiap hari. Insya Allah selamat dunia akhirat. Dan terakhir,
Kita sebagai ikhwan, murid Abah Ano, murid dari guru kita Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar, meskipun Abah tidak bisa datang, hati kita tersulut rasa mahabbah kepada guru kita, dan nama kita panjenengan sedoyo, nama kita insulkan hati kita rabitah kepada Abah, dan nama-nama kalian maktub di dalam hatinya Abah Ali, maka kalian, nama-nama kalian itu akan senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa tidak pernah putus memandang hatinya para kekasih Allah yang ada di dunia. Dan kebetulan kalau nama panjenengan sebagai makbub tertulis di dalam hati seorang wali, maka Allah akan senantiasa memandang hati kalian. Jasad boleh jauh, tapi hati tidak boleh jauh. Seperti Uwais Al-Qarni, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi hatinya senantiasa terpaut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan merasa kecewa kalau misalkan kebetulan tidak ada guru, karena guru itu memantau. Kalau nama panjenengan ada nama jenengan di hati seorang guru, maka Allah pun akan memandang hati kalian, dan hati kalian pun akan senantiasa hidup menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mungkin ini pesan-pesan singkat dari saya. Mudah-mudahan di hari, di waktu yang lain kita bisa bertemu kembali. Jangan lupa, la takhafu wa la tahzan. Jangan lupa amalkan, beramalia, khataman, manakib, siara wali bagi yang mampu, ya. Kalau ada kemampuan, man istata ilaihi sabila, kita bisa beramaliyah, karena itu adalah salah satu amaliyah kebajikan kita bagi penganut amal tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Utamanya, khususnya, jangan pernah lepas hatimu lalai menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu di dalam kamar mandi, karena kamu tidak tahu, bisa jadi masuk WC, ruhmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pencabut nyawa. Jamaah sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, terima kasih karena kami diundang ke sini. Mudah-mudahan kita sering diberi kesehatan dan kekuatan Allah, dan terkhusus doakan Abah mudah-mudahan sehat kembali. Abah Umi senantiasa mendampingi kita, dan beliau cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesehatan, dan insya Allah, karena pada hari belum bisa datang, insya Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan beliau sudah bisa datang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak nyaman juga kalau tak biasa bau lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin ikhwal wal akhwat rahimakumullah. Ngerek tay santai bisa os mun ban kula reng betul. Sekarang saya gantung. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ki puro pon e paring ahi kuncin nah. La ilaha illallah. Kuncin e bagi le paring ahi ki puro kan kare muka ini kan. Ini kan kuncinnya suar. Tamen sarang Abah mursyid badan kaula sadojo iktikad itu ama Abah Anum Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Jadi setuju nek ketepon calon suwarga, yakin punten. Yakin punten. Napa yakin? Man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Orang mun nang dunya ni ketengki mun akhirat ni pun tak kenal ke Allah. Tak kenal ke Allah. Jamin peh kenal nang akhirat. Jamin peh kenal nang akhirat. Tetimun atin na pun konari alun tulun ban urusan usaha, urusan apa bisawos, lapun tak kenal ka Allah nang itunya, yakin pula tak
bakal kenal dengan akhirat. Wa adalla sabila, cari aja salun tulun nang itunya jadi. Laras. Ya kenal punten. Mun tak kenal ke Allah nang itunya nang akhirat tak ken. Ramatur Ramatur. Ini kan. Apa kita kenal Allah nang itunya? Min kasrotir dzunub, banyak dosa nang yate. Aten banyak dosa. Jadi jebon gibore dalam talqin kala maprese ate Allahu Allah Allahu Allah. Ini kemungkinan ya seenggak amalaki. Amalaki penikun karoy baca. Amalaki satos kenapa? Sadi lema marena hasolat fat nikah amalaki ya. 5 menit paling mau namin kaple sampai duhur paling ya. Mun kun ini kepala 5 menit. Ya, makan kun anon penyakit ning telo, penyakit telo ay. B M berat kan telo tunggu tas bina berempela. Lah boleh luar cuman oleh kan telok le Pakun Allahu perang antara akhirat dan sarang dunia perang Allahu perang pakun ni ana min kasratil dzunub karena aten selak bang susah ana ma selak bang susah min nisyatil maut karena kelopai kapateh teti mo la papai kapateh ni kampung buja bekal paten daftar cabut benih daftar tunggu ni kan bisa sepon nomor 2 nomor 3 ni Allah malaikat musukan cabut main cabut tak tahu cak apa jeng tak tahu cak lapangan tahu main cak apa daftar cabut ya bon kota atau siapa tak tahu kota atau makai tak tahu siapa tak tahu bupati tak tahu siapa ini kan mungkin kalau pakai kapati sini kawan tak bisa mangkana kanto kulit tengki kulit sama pun apa informasi sebenarnya kulit potan dan neng acara itu guna kengkun karo kanto ini kan tempat fotaman malam Jumat kan malam Jumat kulit kanto pas saya ajar talkin karena perintahan kewajib fa'lam Telepon Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajar si ben diri kapi. Kelaban la ilaha. Siapa orang sembaca kelaban lafaz la ilaha illallah fi akhir kalamina dakhalal jannah. Karena kemalaharan Pak gini Pak. Melaharan nih kamu. Siapa orang semada dengan kata karena menikah abahanu mursyid kita. Pasti ada mursyid, aku tak kenal mursyid lagi. Pasti ada mursyid kita. Lah, kan mulai gitu kan? Tahu kan? Ahmad sahibul wafatajul Ahmad sahibul wafatajul Anjing. Pas saya ada guru buatan kau saya lampon menitalkin biru. Abah Ali Muhammad Ali Hanafiya Akbar. Nikah kurang nikah kau datang Pak. Kurang datang bilangan wala dapat kasi wala dapat. Tanah pun wala ni pula dapat ke pintu kematian nikah makanya tinggalnya benih setong kewajiban tapi kebutuhan. Bila dibutuhkan pada waktu kita masuk ke pintu kematian, datang la ilaha illallah ni Pak. Dujulunduan tak kenapa maju Yasin wal Quranil Hakim inna kalam itu. Kula kita mangkiin anu lah hadis Quran na kali tak mangkiin siapa orang selamatin bebuk kenapa coba masuk surga tak nemu tapi orang macam dua cek bagus tapi ada mun la ilaha illallah man qala la ilaha illallah fi akhir kalamina dakhalal jannah makin manggan sore latih Allah umpamanya ampun bibir lulu mungkin kan cuma lebih lulu bibir kamu cuman lulu bilu kunaki Allah jawabun ustaz ki bro
guru dan gula kasih guru kita semua ada guna tak ada manfaat la yanfa'u wa la banun illa man atallahu biqalbin salim. Nenang buat masuk pintu kematian kadin toh tak ada manfaat sekali. Anak, bini, mobil, motor, Roma, serajah tak manfaat illa man atallahu biqalbin salim. Angin putar kau saja bisa ngadep ke Allah kalau buat atas selamat sekian tidak boleh. Ada anak bini tak nolong, Roma motor tak nolong, angin atas ngadep ke Allah kalau buat selamat. Dah malah tak kenal ke Allah dan yang itunya ni kedera malah tak kenal. Tak kenal itunya ke Allah. Kenal lah tak kenal. Karena ke Ibrahim pun talqin zikir sebagai kita murid Abah Ahmad Sahibul Wafat Ajib Anifin berkurbatan kaulah ikat itu. Kiai Muhammad Ali Hanafi Akbar kata menuntun bening aja ni pun menuntun ni sampai suara kebaik nonton sini kan ya. Ayo Aisyah, kan menangkat kan banyak hanya dibicarakan, disimposiumkan, dijabarkan pun akhirat banyak akhirat pokok nang atas pangku andi haram, andi halal, jika haram kata berapa haram. Mentoriko satu jalan ilahi anta maksudi wadida kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan jika hanya engkau ya Allah indukan engkau tahan warga, engkau tahan tak butuh warga, engkau tak butuh. Tahu itu surga tak butuh ganjaran pun karo saya butuh ilahi al ajunan ya Allah tak mau apa akhir badan neraka korwan sareng ajunan tak mau apa leni ketujuna orang toriko ni kalian jalan talqinnya dari Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya kewajiban Allah semakon fa'lam annahu la ilaha illa ajar la ilaha illallah. Tak butuh kitab kuning, tak butuh kitab ini, tak usah. Ajar pun, tak ada perdebatan di dalam diri, tak ada menenang toriko, lurus ke Allah. Laikan ini telepon malam Jumat, ibadah khotamah. Tapi tak oleh ajar ke orang seki, tak andi wewenang, tak oleh angin orang salam pun oleh wewenang nyami itu wakil talqin. Buat saya tong jadi tahu. Beterana berdeh untuk orang yang sempurna tahun ini apa? Mari wakil talqin oleh bimbingan anu kasih buku sini panduan. Lagi ni bahas apa ini aja na? Sabu ini aja mari kini kah? Pas ibu coba beterang pulang sebentar berdeh untuk siapa lagi? Aduh mak genteng rin. Amal lagi, gila. Apa? Boleh ajar ke buku. Coba kau dengan wakil talqin. Lah kalau liwunam, lah sini kak, jadi ajar, aja mah, antok mana bina nang edot yo, telum pon al mukarramah nyai naimah pon cuka disa, mun dojo mau beri ngatal ini dojo, betul nyai naimah, pon cuka sa, pon jumat antok asa udah kasih, nikah, nanti aja, telum nyai al mukarramah nyai naimah, sepobu do pak kebinteng, ulung acok nikah. Tapi sering kantor pun mandi kesel jadi kapot. Tetapi manusia pilihan. Sampian mempelai pun Allah tak kira pak debakan tu pak. Benda orang ke surga je. Sehat debak ke surga je ni kak. Benar talqin. Kau tak pernah aja. Kenapa? Atil tak ada hidayah dari Allah. Karena ni orang sakumpul kantor ni paling hidayah dari Allah. Muntakin karena hidayah tak ada pak kantor. Tekaring surga je tak ada pak. Entah ada hidayah nikah masuk bukan Allah hidayah. Depak kasar wajah kelengan kota bu nikah tak talqin. Padahal dari Sulawesi entar kasar wajah kurang talqin ada boleh. Kata dia pun Ustaz Sudi, Ustaz Kiai kan bisa. Kurang talqin kasar wajah. Mari kini ke Pleman sana apa ongkos? Di Madura entar kasar wajah sekat tebu. Saya minta tebu. Alasan banyak tanggul tamate. Tanggil tamat lun pulun gitu punya tanggil tamat boleh anu kibur kita jelas kantor lagi tak langkong tadi mau eda cek kantor berempat khotaman semingguan nang eda aja ilmu al mukarramah nyai naimah kantor malam Jumat bulan pak ke benteng kadang-kadang anu bisa paling uning kan tonton umpama ongkos sejuta umpama kita benar ni patungan kan kemang kan sini kan mat kemang pak kayak melarang sekian tua
Kok beli dia? Kok kebutuhan dia? Kok kebutuhan dia? Padahal dapat kali selesai. Pasal kan to. Abah Ali orang Apollo makangkol sarang para wali-wali Allah kasar. Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai saatnya ke bawah. Mulai di bawah deh. Pasal ya Muhammad Ali Hanafi Akbar sampai ke Abah Anum, Abah Sepuh sampai ke Syekh Tolha, sampai ke Khatib Hambas, sampai ke atas sampai Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Sayyidina Ali, sampai lagi naruh akong po na ng eventeng. Ano nang imanakip ka di sana? Apolong. Nang kasalapi, apolong banureng para uliyong. Waliullah. Ari ronah ko na apolong, bagus pa apolong. Napa ko na ro? Jaman kung ro ni kay panggil Allah fa fahku fi birruhi. Allah kasbul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nikah je sakabul bi sampai buang beki. Nah? Oh la. Setan begenteng. Seles. Beki. Oh la. Rona hadap Allah untuk bertanggung jawab kepada Allah. Maka SFY guru rohani beserta guru rohani, guru roh pak silakan pada Allah jika yang sekali toh jadi menepat kota mankan toh bulan ke benteng asarang bu nyai nak imas kan sepuh mana bu nyai nak imas pak sepuh sahara engki bisa Allah nikah aduh engki beri ni kesampun pun non kepadangan boleh itu tapi depan toh depan sepuh saharam pun gini kan hidayah dari Allah sekali itu kita langkong betul Allah manabiyah setelah itu hadir itu sekaligus betul Allah mewakili tuan rumah manabi beda kesalahan kekeliruan kekelopotan abdinah nyon maaf sesaborana lakar itu pun sekali itu miktar dari Allah subhanahu wa ta'ala pun tak bisa boleh bantukan muka-muka Abah Ali ampun bedana nang rumah sakit senang Allah subhanahu wa ta'ala yang kata penyakit Allah subhanahu wa ta'ala sebagai guru kita pegakkan nanti payungnya bersama Ali Hanafi Akbar di sana bentukan pada Pak Anum Abah Sepuh setengah sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sini kah? Bade tanya aki dia tanya aki apa? Bade songayit dia tanya aki marrabbuka. Enggak. Ya, telepon malaikat sama. Mungkar. Mana nabiyuka? Pakun moja Syekh Abdul Qadir Jailani. Marrabbuka Syekh Abdul Qadir Jailani. Alapor Allah. Alapor ka Allah, pati po na, baka din to may akong goroh sa Abdul Qadir. Jadi, wag mo na sa kento, ya Allah, laro kang kakasih. Apa tanya aja, bukan sebenarnya. Pasal, latang murid ya, kar, kir. Aji tang murid, jali kulit. Tapi talkin ke lu kan, ya dari talkin lagi kan. Lah, ini kan awal lagi. La ilaha illallah. Terakan kene Pak, apa? Bola nih gantung nih ke hati nih kebolangan Pak. Keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiyat kal hijarah. Atena keras ya beritahu iya wendesa, wanja si bener. Tapi atena keras tak bisa. Pakun mental mangkan dipakaji. Illallah la ilaha illallah. Menekan ko boy tangki mun dikira ke ding kebuke, ke ding kepukul. Apa dia ada Allah tak tinggal lang. Beni Allah tak tinggal Pak, si tinggal gulung. Makan dipakaji udah bak kebuke. Depan kebuke. La ilaha illallah. Ni kan. Beni jangan ada ente kesombong. Ente bendi. Takar kekuatan napa nyaman. Kuli hati nawa boleh beneran tak bisa. Sakadin tepai wa iyyakum hadal mustaqim siratal mustaqim alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian haki kula paring uning di mursyidku Abah Anum, guruku Abah Ali wa'tasimu bihablih. Ngereng bareng. Mursyidku Abah Anum, guruku Abah Ali wa'tasimu bihablillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.